Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Wayu Setiorini, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dalam prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan model manajemen inquiry apresiatif metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi bersama berisi berapa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat adalah membentuk insan cendekia, beriman dan bertakwa, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lokal global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat analisis atap yang bertujuan untuk menentukan prakarsa perubahan yang akan saya buat. Atap terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset adalah kekuatan yang kita miliki untuk mewujudkan visi. Tantangan adalah tantangan yang perlu dilampaui untuk mewujudkan visi. Aksi adalah tindakan nyata untuk mewujudkan visi, dan sedangkan pembelajaran adalah pembelajaran bermakna apa yang bisa diambil dalam penerapan sebuah visi. Aset yang saya miliki adalah 1. Memiliki kemampuan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berpihak kepada siswa. 2. Sarana dan prasarana layanan ruang BK yang memadai. 3. Peserta didik yang kooperatif. Sedangkan tantangan yang saya hadapi adalah melatih dan membiasakan diri dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan kepada peserta didik. Aksi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Menentukan rancangan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan kepada peserta didik. 2. Berkolaborasi dengan teman sejawat yang menguasai berbagai layanan bimbingan dan konseling yang digunakan dalam melayani peserta didik. Dan pembelajaran yang bisa saya ambil adalah memahami pentingnya layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga terwujudnya bimbingan dan konseling sebagai sahabat siswa. Dari analisis atap yang saya sampaikan, saya membuat prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid yang berfokus pada visi saya, yaitu berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila dalam visi saya berisi seluruh dimensi dari profil pelajar Pancasila, sedangkan fokus saya dalam prakarsa perubahan ini adalah mandiri dan bernalar kritis. Adapun prakarsa perubahan yang saya ambil untuk diri saya adalah mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tindakannya antara lain
membuat kuesioner atau survei terkait dengan kebutuhan dan layanan bimbingan konseling untuk peserta didik, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai layanan BK yang menyenangkan, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru lain, dan komunitas MDBK mengenai layanan BK yang menyenangkan. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan? Situasi seperti apa yang mendukung layanan BK yang menyenangkan? Tindakan yang diambil yaitu 1. Merefleksikan diri dan mencari referensi dari berbagai sumber mengenai layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan dan disukai, sehingga bimbingan dan konseling akan menjadi sahabat bagi siswa. Yang kedua, mencari sekolah dan atau guru BK yang sudah mampu menerapkan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang mendukung layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah manfaat yang didapat dari layanan BK yang menyenangkan? Bagaimana cara agar rekan sejawat juga menerapkan hal yang sama? Bagaimana mewujudkan bimbingan dan konseling menjadi sahabat siswa? Kompetensi yang dikembangkan jika layanan BK yang menyenangkan sudah terwujud. Apakah ada keterkaitan antara layanan BK dan dimensi profil belajar Pancasila? Tindakan yang bisa dilakukan antara lain yaitu melakukan refleksi dan membuat narasi, rubrik, serta tabel pengamatan layanan bimbingan dan konseling, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, membuat rancangan bimbingan dan konseling yang berpihak kepada peserta didik, mengikuti pelatihan atau workshop untuk menjadi guru bimbingan konseling yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu mencari referensi tentang layanan bimbingan dan konseling terkait dengan dimensi profil belajar Pancasila. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan? Apa sajakah langkah-langkah untuk memulai layanan BK yang menyenangkan? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan agar layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan terus dapat dilakukan? Tindakannya antara lain berkolaborasi dengan stakeholder terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk layanan BK yang menyenangkan, kemudian menyusun perencanaan layanan dan program-program bimbingan dan konseling yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi baik dari diri sendiri, oleh rekan sejawat, peserta didik, dan stakeholder. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan dalam atur eksekusi ini adalah, strategi apa yang akan digunakan untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan? Siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan adalah membuat refleksi setiap penyelesaian layanan BK dan dilakukan evaluasi setiap minggunya, membuat supervisi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk perbaikan layanan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah seluruh warga sekolah terlibat dalam mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan, termasuk juga orang tua serta pihak-pihak yang terkait. Sekian paparan Bagja Prakarsa Perubahan dari saya yang bisa saya sampaikan untuk menguatkan kualitas layanan saya kepada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.